Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan terbaru, 3 pejuang Rafale pertama telah lepas landas dari Merinac, Prancis menuju Indonesia sebagai bagian dari proyek pengadaan Rafale Indonesia. Jet tempur ini secara resmi dikirim ke Angkatan Udara Indonesia di bawah kontrak pertahanan nasional, menandai langkah signifikan dalam pengiriman armada. Akuisisi ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia dan Amerika Serikat terhadap teknologi. Pada akhirnya menjalin hubungan militer dengan Eropa. Indonesia telah menandatangani pembelian 42 jet tempur Rafale dari Prancis senilai sekitar 8.100 juta US dollar atau sekitar 2,8 triliun baht. Membayar angsuran akhir pada awal tahun 2024 untuk modernisasi Angkatan Udara. Harga rata-rata per unit, termasuk senjata dan paket dukungan pelatihan, sekitar 192 juta USD atau sekitar 6.600 juta baht per unit. Pembayarannya dipecah menjadi 3 tahap, 6 plus 18 plus 18, dengan Indonesia membuka kontrak penuh setelah cicilan akhir pada awal tahun 2024. Anggaran ini merupakan investasi militer tertinggi dalam sejarah Indonesia dan di kawasan ASEAN. Dan seperti inilah komentar takjub dan bangga masyarakat Thailand menanggapi hal tersebut. Lebih mahal dari F-35A Army Military Force. Ya, ini jauh lebih mahal. F-35 total paket sekitar 145 juta dolar. Tapi lebih sulit jika mereka tidak menjual ini. F-35 turun berapa? F-35 mereka tidak menjualnya, jadi mereka harus memainkan barang-barang Eropa sebagai gantinya. Plus mereka hanya mendapatkan mesin generasi 4,5 yang harganya lebih mahal dari mesin generasi 5+. Mereka baru saja ditabrak oleh J-10 dalam perang terakhir. Begitu kejam. Tak seharusnya pergi mensubsidikan negara penjajah. Jangan main-main dengan negara barat yang baik atau Amerika. Aku tidak menyukainya, tetapi jika Anda main-main dengan Cina atau Rusia, maka Anda berada di jalur yang benar. Aku bisa bertindak sebagai orang hamar. Aku suka membawa masa lalu untuk menuntut semuanya. Di zaman sekarang siapa yang punya kelebihan? Harus berjuang, ini perang, bukan festival songkran. Aku bisa bertindak sebagai orang hamar. Aku suka membawa masa lalu untuk menuntut semuanya. Di zaman sekarang, siapa yang punya kelebihan harus berjuang, ini perang, bukan festival songkran. Sekarang mereka tidak berkelahi. Jika pemimpin cukup pintar, mereka bisa mengurangi apapun. Aku akan bertaruh, dia akan datang dan bilang aku bisa menerimanya. Haha. Jika Thailand masih ada orang yang memakan kota beberapa pihak, menjual bangsa untuk makan, menjadi tukang perang, yang memanfaatkan kamar dan beberapa pihak tetap memotong anggaran untuk membeli senjata untuk melindungi negara, plus ada kebijakan mencintai orang-orang kamar, menyayangi Myanmar, menyembah Rohingya, mendoakan yang baik untuk Uyghur, bertujuan untuk memberikan kartu identitas nasional, memberikan kewarganegaraan Thailand, membayar kesejahteraan negara kepada orang asing. Bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan untuk menyediakan senjata untuk membela negara tetangga kita? Itu saja, saya ingin tahu isi memecahkan masalah. Thailand kamar hanya bertanya, Ting, jangan ikut tur denganku. Anda bisa membeli barang bagus, tapi beli tumit tinggal kayak PT4 pasti marahin, tidak hanya memuji. Selamat buat Indonesia. Saya pikir kita akan mengambil F-35 atau F-15EX jika mereka menjualnya. Aku cemburu melihat ini. Thailand akan membeli satu persatu, menggosok lagi dan lagi. Tak perlu berbuat baik kepada mereka. Ada cewek buta mau beli pembalut. Apakah kamu ingat gunakan kepalamu untuk berpikir? Lebih baik memiliki daripada tidak memiliki. Bukannya generasi sekarang tidak akan berjuang lagi jika ada pemimpin yang cerdas. Haha. Sejak perang Thailand, wilayah ini benar-benar berubah. Akan ada banyak kompetisi senjata. Yang penting drone adalah tempat yang mengubah permainan. Harga lebih murah. Eurofighter Rafale jika dibandingkan phone untuk phone. Teman-teman, yang lebih unggul dalam segala aspek. Negara tetangga kita juga menggunakan pesawat tempur AI. Menunggu ulasan Malaysia apakah itu asli. Produk Thailand,
pengen punya budget yang cukup buat beli 2 F-15EX. Keuntungannya adalah jet tempur banyak, tapi kerugiannya adalah sulitnya sistem yang berbeda. Produk Thailand menunggu mendapatkan KF-21 Blok 3 KAI. Mungkin akan dapat harga yang bagus karena sudah review T50TH dengan baik. Indonesia akan meluncurkan pesawat dengan segala teknologi modern ukuran KF-21. Mari kita pergi menjelajah dengan Korea untuk membangun masa depan yang stabil. Dan kami di Perancis, kalau yang ini terbang kayak kilat sangat keras. Terbang untuk mengirimkan, jadi apakah Indonesia harus terbang di atas Perancis untuk mengirim mereka kembali lagi? Jika ia menjualnya, ia ingin orang Thailand mencoba membeli semua model untuk membandingkan dan mempelajari kemampuan masing-masing jenis pesawat. Saya berharap negara ASEAN memiliki pasukan ASEAN seperti NATO. Ini akan menjadi baik. Mari kita menjadi sekutu. Oh, kakak Indo membawa Rafael, kita hanya bisa melihat dia. Indosat T40 lebih dari Rafale, kalau nggak ngitung generasi kelima paling suka walaupun ada kabar J10. PL15 aku tetap suka itu, tergantung pada pemakaiannya. Mesinnya hampir 4,75 generasi, sistem super keren. Thailand harus menambah lagi, dunia tak akan sama mulai sekarang. Memiliki dan tidak menggunakan itu lebih baik daripada memiliki dan tidak memiliki. Indonesia dan Thailand adalah mitra yang baik, mereka sering berlatih untuk bertarung bersama. Teman itu kuat, kita bahagia. Saya pikir saya harus membeli pembom yang dapat membawa bunker blaster. Jika Indonesia mendapatkan Rafale, maka akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki B kali ini. Ini menyenangkan, kami terbang di banyak dari mereka. Harus ada pola menyalipmu dan menyalipku, geser ke kiri dan ke kanan. Lakukan ini dalam perjalanan. Beli pesawat saja sudah sama dengan seluruh anggaran tentara Thailand selama hampir 2 tahun. Selamat untuk Indonesia, kalau kita pakai uang pemilu, makan siang parlemen, uang 10.000 yang kita donasikan untuk membeli Gripen untuk skadron, haha. Enak nggak ada yang namanya mahal. Nomor 1 tentara ASEAN Indonesia. Seperti ini Angkatan Udara teman love Indonesia. Pindahkah? Apakah ada kemungkinan Perang Dunia 3? Orang yang bilang lebih mahal dari F-35 karena tidak bisa dibeli. Mega tidak dijual di ASEAN, hanya Singapura yang dijual Mega. Thailand tidak punya hak karena terlalu dekat dengan China. Di masa depan, skadron tak terlihat Thailand harus dibiarkan ke Swedia atau Korea Selatan. Bersiaplah membeli senjata untuk perang. Ada banyak hal menarik untuk ditonton. Ini semakin dekat. Andai saja negara tidak saling melangkah, senjata-senjata ini dan negara yang menjualnya tidak mengambil 1 sen pun. Kamboja kita akan mendapatkan Su-39AI di awal bulan depan 2 skadron 50 dan 3 skadron 80. Lainnya dalam 6 bulan ke depan. Kamboja dan Angkatan Udara Indonesia sama-sama melangkah ke depan kawan. Mari kita tampar Melayu karena Indonesia tidak sama dengan Malaysia satu-satunya, haha. Indonesia harus mempertimbangkan dengan cermat. Paling cocok waktu itu pemerintah Indonesia goncang pena tanda tangan kontrak. Belilah. Penyakit jahat mudah ditemukan ketika tubuh lemah. Jangan pandang sebelah mata bahwa kamu tidak akan sakit di masa depan. Di Thailand, kita hanya seperti satu tubuh. Kita hidup di negara yang sama. Kita berjuang sedikit. Nenek moyang kita mengawasi kita. Produk Thailand dimasukkan untuk mencegah invasi perbatasan sesuai tujuan pesawat tempur. Ini tidak digunakan untuk menyerang negara lain. Jumlahnya cukup karena biaya pemeliharaan sangat tinggi. Tetapi jika Anda fokus pada perang, Anda membutuhkan kerumunan besar. Kalau banyak pasti makin kuat, tapi dengan biaya yang sangat tinggi. J10 Cina yang bilang aku sombong, aku menamparnya untuk tidur 3-4 kali dalam satu ronde. Ini sangat keren, tenun Indonesia. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.